Perkenalkan, saya Injilia Jessica Leba dengan NIM 2003-0300024, mahasiswa Fisip Prodi Sosiologi Undana semester 1 kelas A. Saya akan menjelaskan review teori politik tanpa kekerasan guna untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, pada bab pertama, saya akan membahas tentang tindakan lambang individu kolektif dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan mengingatkan manusia untuk terus maju ketika tugas itu terasa berat. Banyak dari tindakan mengguncang dunia pada saat itu dan kemudian menghilang. Tidak ada catatan khusus dari tahun 2015 sampai 2019. Sebagian besar dari laporan PERS atau LSM dan buku harian lapangan dari penelitian lapangan di Amerika Latin, namun memilih kekerasan yang penting dan mengabaikan berbagai ekspresi muncul sebagai tantangan untuk memenuhi kekerasan sebagai fenomena. Kekerasan seringkali tak menjadi bagian dari politik. Artinya, politik tidak hanya sering gagal menghadapi kekerasan, tetapi juga gagal untuk menangani konflik secara efektif dan produktif. Dinamikanya sangat bervariasi melintasi ruang dan waktu. Tujuan review ini akan membahas tentang kekerasan dalam politik yang terjadi di seluruh dunia, yang mana telah menjadi sebuah ancaman yang besar bagi orang yang sedang memperjuangkan keadilan di tengah pengaruh kekuasaan yang kuat. Bab 2, tinjauan teori. Teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara sebagai menanggapi asumsi kekerasan ontologis manusia. Dipengaruhi oleh teori politik klasik, banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralitas kekacauan dan kekerasan pada cara politik dan institusi pemerintah dibangun. Ilmu politik sangat selektif. Istilah kekerasan yang dianggap penting bagi politik, meskipun ada beberapa perbedaan penting di antara ahli teori klasik, kecenderungan untuk persaingan kekerasan terus mendukung pemahaman tentang politik dan negara, perang konflik bersenjata, dan kekerasan seringkali digabungkan dalam ilmu politik serta lebih dapat dimengerti dalam hubungan internasional. Machiavelli, Hobbes, Clausewitz, Weber, dan Carl Schmitt semuanya memiliki pengaruh khusus pada perdebatan tentang politik dan kekerasan. Penulisannya tertuang pada masa-masa besar pergolakan, perang di awal abad ke-19, kebangkitan negara Prusia dan Perang Dunia Pertama di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan kemunculan dan keruntuhan Republik Weimar pada 1920 dan 1930-an, Jerman. Mereka semua berbagi pengalaman hidup kekerasan sebagai perang antara atau di dalam negara bagian, dan minat yang kuat pada negara itu sendiri dan masalah gangguan kekerasan. Ketakutan yang berasal dari pandangan tentang sifat manusia ini terus berlanjut untuk membangun komunitas politik dan mendefinisikan negara. Definisi ini tetap menjadi definisi yang diberikan oleh Max Weber di akhir Perang Dunia Pertama. Max Weber mendefinisikannya dalam kuliahnya pada tahun 1919
tentang politik sebagai panggilan. Weber juga berpendapat bahwa politik membutuhkan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Tugas politik berpendapat bahwa politik membutuhkan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Yang terlibat dalam politik harus menghadapi konsekuensi dan etika paradoks yang terlibat dengan kekerasan. Sejak dekade terakhir, abad ke-20, sensibilitas kekerasan dan berbagai manifestasinya telah tumbuh. Adanya kecerdasan untuk menjelajahi antara kekerasan dan politik pun dimulai. Ahli teori telah mulai membuat konsep politik tanpa ontologi manusia mengenal kekerasan. Dalam pasca Perang Dingin, Chantal Mouffe berusaha untuk membangun konflik ke dalam politik sebagai cara untuk mengurangi penggunaan kekerasan dan membangun politik sebagai hegemonik antara musuh tetapi bukan musuh. Hannah Arendt mengukur cara politik mengekspresikan produksi kekuatan komunikatif dan membangun konsensus sebagai lawan dari kekerasan. Chantal Mouffe mengharuskan untuk merangkul politik yang menerima konflik menjadi suatu keanekaragaman agonistik di mana musuh menjadi bukan musuh, yang kemudian membentuk konsep politik yang sangat berbeda. Hannah Arendt dan Chantal Mouffe mencerminkan pasca Perang Dunia Kedua ke pasca Perang Dingin, dekade di mana berpikir tentang politik dengan cara-cara baru adalah mungkin. Sebuah post-fasis Barat yang selama beberapa dekade bertepatan dengan komunis, kekuatan tandingan dan pengaruh berkelanjutan dari ide-ide sosialis menghasilkan yang baru kepentingan hak sipil, politik, dan sosial. Pada saat yang sama, pesanan itu semakin meningkat jauh dari warga dan kekecewaan dengan politik tumbuh. Bentuk baru politik dan jenis aktor politik baru di luar negara terbuka memikirkan tentang sifat politik. Chantal Mouffe memungkinkan kita mengenali perbedaan penting di antara konflik dan kekerasan dalam politik karena tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sebuah model agonistik politik cocok dengan demokrasi daripada tantangan otoriter. Mouffe menempatkan konflik di jantung politik dalam rangka penyelamatan politik itu sendiri, khususnya yang radikal jenis demokratif, dengan membedakan antara kedaulatan dan kediktatoran. Di dalam karya Smith adalah bahwa itu adalah tindakan pendiri kreatif yang luar biasa dari konstituen. Kekuatan itu adalah kedaulatan yang dibentuk, didirikan dalam pandangan dunia Smith pada identifikasi antara negara dan orang-orang. Bagaimana kekacauan dapat dibawa keluar dari ketertiban, memastikan persatuan otoritas, dan mengamankan komunitas politik dari musuhnya di dalam dan di luar. Pemahaman Arendt tentang aktivitas yang membentuk kehidupan manusia dan dalam merupakan bentuk tertinggi dari aktivitas manusia, merupakan pusat dari mana Arendt menempatkan kekerasan.
Bab 3 Kesimpulan. Baik Arendt dan Mouffe menunjukkan bahwa untuk memikirkan kembali kekerasan dan konflik manusia dengan cara membangun bentuk yang berbeda antara politik dengan teori klasik dan ketergantungan mereka pada sovereign state dalam beberapa samaran atau lainnya. Ini adalah poin diskusi yang menjanjikan dan hal ini menggambarkan bahwa dengan membongkar peran kekerasan dan fokus pada konflik yang tak terhindarkan, kita bisa mulai membayangkan politik secara berbeda dengan berimplikasi membangun negara. Sekian dan terima kasih.